Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي أسبغ علينا النعمة بظهور سيد الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله صاحب الشفاعة فيه لنا قدوة حسنة وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة أما بعد فيا إخواني رحمكم الله
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون واعلموا أنه ما من خير ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى سبيل موصل وطريقة مؤدية ووسيلة مبلغة وما من شر ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى حرز حريز وحصن حصين فاتقوا الله يا عباد الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya tidak bosan mengajak khususnya kepada diri saya pribadi, umumnya kepada ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat, dengan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena hanya dengan takwa Allah kita bisa mendapatkan kebaikan, kebahagiaan yang hakiki zahir batin fid dunya hatta al-akhirah. Dan hanya dengan takwa Allah pula kita bisa terhindar dari segala malapetaka, dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, zahir batin fid dunya hatta al-akhirah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hari-hari ini umat Islam di seluruh penjuru dunia rame-rame memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Setiap datang bulan Rabiul Awal, gegap gembita dan rasa gembira yang ditunjukkan oleh umat Islam dengan memeriahkan peringatan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelahirannya tidak lain menjadi rahmat terbesar dari Allah kepada sekalian alam. Banyak ekspresi kegembiraan yang ditunjukkan oleh umat Islam di dalam memperingati kelahiran Rasulullah. Ada yang sekedar berkumpul kemudian membaca sholawat, sedikit membaca sirah kehidupan Rasulullah, kemudian diikuti dengan silaturahim, sedekah, dan setelah itu kembali ke tempat masing-masing. Dan ada pula yang memperingati dengan berbagai ragam kegiatan yang lainnya, yang semuanya tidak lain ingin membuktikan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kepada beliaulah yang bisa menjadi wasilah dipertemukannya kita semua bersama Rasulullah kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, begitu sabda Rasulullah. Manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya, dan barang siapa yang mencintaiku ia akan bersamaku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus dipahami, kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup diproklamirkan dengan ucapan, dengan kata-kata. Tidak cukup bahkan dibuktikan hanya dengan kita banyak membaca sholawat, walaupun dalam membaca sholawat itu sendiri sudah banyak rahmat kebaikan yang akan diberikan oleh Allah. Kecintaan kita kepada Rasulullah harus dibuktikan dengan ittiba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hal yang menjadi perilaku perbuatan Rasulullah, utamanya yang terkait dengan pelaksanaan ibadah mahdhah atau haliah-haliah Rasulullah yang hanya menunjukkan terhadap
al-jariyah ala wifqil adah, ay af'aluhu al-jariyah ala wifqil adah, bahwa perbuatan itu merupakan adat dan kebiasaan, serta semangat Rasulullah menjunjung tinggi terhadap tradisi yang baik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Rasulullah tidak hanya menjadi bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah, tapi sekaligus juga pembuktian kecintaan kita kepada Allah. Sehingga Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, kalau kalian semua benar-benar mencintai Allah, ikutilah saya. Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan hal ini kepada para sahabat. Artinya kecintaan kepada Allah harus dibuktikan dengan ittiba kepada Rasulullah. Namun bagaimana ittiba Rasulullah yang sesungguhnya? Ikut kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah tidak sekedar dengan modal semangat, tapi harus didasari ilmu, sehingga kita tepat dalam memahami perilaku Rasulullah dan bagaimana cara mengikutinya. Disinilah para ulama membagi dan mengklasifikasikan tentang af'al Rasulullah, perilaku Rasulullah. Pertama, perbuatan Rasulullah harus dibagi dalam dua hal besar. Yang pertama adalah perbuatan Rasulullah yang menunjukkan kepada ibadah mahdhah, perbuatan Rasulullah yang menunjukkan kepada ibadah amah, atau perbuatan Rasulullah yang hanya menunjukkan kepada adah atau tradisi. Apabila perbuatan Rasulullah terkait dengan ibadah, itu pun diklasifikasikan dalam dua klasifikasi. Yang pertama, perbuatan yang hanya khusus boleh dilakukan oleh Rasulullah, ma yadullu alal ikhtisas bihi. Dalam hal ini ittiba tidak diperkenankan, mengikuti hukumnya haram, karena perbuatan-perbuatan ini hanya berlaku pada Rasulullah. Di antaranya kebolehan Rasulullah wisol, menyambung puasa tanpa berbuka, sementara kita umatnya dilarang untuk berpuasa disambung antara hari pertama dengan hari kedua tanpa berbuka. Ini khusus pada Rasulullah. Di antaranya lagi kaziyadatihi ala arba'i niswatin, kebolehan Rasulullah menghimpun dalam satu waktu sekaligus atas lebih dari 4 istri, dan bahkan sampai 9 bersama-sama waktunya, dan ini tidak boleh diikuti. Kalau mengikuti hukumnya haram, sebab di sini ada qarinah, ada satu pertanda yang menunjukkan kalau perbuatan ini adalah perbuatan yang khusus pada Rasulullah. Adapun hal yang terkait dengan ibadah yang memang itu merupakan syariat bagi seluruh umatnya, maka hukumnya wajib ikut kepada Rasulullah. Seperti cara sholat Rasulullah, cara haji Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli wa khudhu anni manasikakum." Di sini wajib kita mengikuti Rasulullah dalam setiap perbuatan, dalam gerakan, dalam ucapan yang dilakukan di dalam ibadah. Karena prinsipnya dalam ibadah tidak boleh kita melakukan apapun kecuali ada perintah dan ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kadang-kadang kita dihadapkan kepada beberapa hal. Di antaranya adalah perilaku Rasulullah dalam ibadah yang sama. Kadang-kadang ada perilaku yang tidak sama dalam satu haliyah dengan haliyah yang lainnya. Kadangkala Rasulullah setiap akan sholat wudhu terlebih dahulu. Kadang-kadang Rasulullah wudhu satu kali untuk beberapa kali sholat. Nah, disinilah kemudian dipahami dengan ragam pendapat oleh para ulama. Tapi jumhur mengatakan bahwa orang yang sholat, orang yang mau sholat wajib berwudhu hanya apabila berhadas. Ketika dia tidak berhadas, maka dia tidak wajib wudhu. Adapun Rasulullah yang kemudian berwudhu setiap akan sholat, itu menunjukkan adanya kesunatan untuk tajdidul wudhu, mengulang-ulang wudhu setiap akan sholat. Kemudian sesekali Rasulullah
Wudhu 1 kali untuk beberapa kali sholat, ini menunjukkan bahwa inilah ketentuan yang sebenarnya, bahwa selama tidak berhadas 1 kali wudhu bisa digunakan untuk beberapa kali sholat. Kadangkala Rasulullah ketika berwudhu mengusap sebagian dari kepala, kadangkala Rasulullah mengusap keseluruhan kepala, kadang-kadang Rasulullah hanya mengusap keserbannya. Disinilah perilaku yang mana yang akan kita ikuti. Maka tentunya kita harus mengikuti terhadap para ulama yang telah melakukan ijtihad untuk mengistimbatkan hukum dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada perbedaan hasil daripada ijtihad, maka itu disepakati dan dipandang sebagai sebuah rahmat, keluasan kepada kita di dalam memahami perilaku Rasulullah yang berbeda-beda, dan itu sama sekali tidak menunjukkan inkonsistensi Rasulullah di dalam hal tuntunan ibadah, tetapi memberi ruang adanya perbedaan sebagai rahmat bagi kita semua. Bagaimana para ulama memahami aula mastumun nisa, tentang lamsun nisa yang yubtilul wudu. Apa itu lamsun nisa? Ada yang menerjemahkan lamsun nisa adalah menyentuh perempuan dalam pengertian persentuhan sebagaimana umumnya, yaitu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, yang tidak ada batasnya, yang tidak ada penghalangnya. Inilah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang sudah sampai pada batas pantas untuk disenangi, itu membatalkan wudhu. Tapi beda dengan Imam Malik yang mengartikan lamsu bukan menyentuh tapi bersetubuh. Dengan demikian kalau hanya menyentuh saja tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah bersetubuh. Kenapa demikian? Sebab ada potret perilaku Rasulullah yang dilihat dan kemudian dijadikan dasar hukum, bahwa Rasulullah pernah qabbala ba'dha aswajihi summa yakhruju ila shalah wa lam yatawadda. Mencium salah satu istrinya, kemudian beliau sholat tanpa berwudhu. Demikian juga banyak riwayat yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah sholat tahajud, kaki Sayyidah Aisyah yang sedang tidur itu menjulur ke tempat yang akan digunakan sujud, dan Rasulullah memindah dengan tangannya. Inilah ragam perbedaan pendapat para ulama. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Tentu kita harus menghargai setiap yang berbeda, walaupun itu bukan pilihan kita. Karena perbedaan inilah justru memberikan ruang bagi kita untuk mengambil opsi salah satunya tatkala kita dihadapkan pada situasi yang memang menghendaki demikian. Misalkan jamaah haji, jamaah umroh asal Indonesia yang rata-rata bermadhab Syafi'i, yang mengatakan persentuhan laki-laki dan perempuan yang tidak ada satirnya membatalkan wudhu, betapa sulitnya ketika ini diterapkan dalam kondisi tawaf. Maka pada saat tawaf biasanya dianjurkan untuk taklid kepada salah satu imam, diantaranya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, yang tidak membatalkan persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Disinilah nampak sekali rahmatnya. Jadi ketika kita menangkap adanya perbedaan di dalam berusaha mengikuti Rasulullah, itu jangan menganggap bahwa apa yang kita pilih ini yang paling benar kemudian menafikan yang lain, tetapi lakukan dengan mantap apa yang menjadi pilihan, hargai apa yang menjadi pilihan yang lain, selama itu juga didasarkan kepada metode penetapan hukum yang dibenarkan, disepakati oleh para ulama. Problem yang paling mendasar adalah perbuatan Rasulullah yang menunjukkan kepada akulturasi atau kepada akomodasi Rasulullah terhadap kebiasaan dan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Ada ungkapan yang menarik di kalangan ahli usul, ka'an akalah ma yajiduhu fi ardih wa ka'ayyal bisa ma yalbisuhu fi ahlu zamani, ka'an akala ma yajiduhu fi ardi wa ka'ayyal bisa ma yalbisuhu ahlu zamani wa ka'an rakiba ma wajadahu fi makani. Bagaimana Rasulullah memakan makanan yang dihasilkan dari produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dan itu yang dihasilkan dari tanaman yang ada, itulah yang suka dimakan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memakai pakaian yang terbiasa dipakai oleh orang-orang yang ada pada zamannya, dan Rasulullah memilih kendaraan dari kendaraan yang ditemukan di tempatnya. Ini bisa menimbulkan perbedaan penafsiran. Bagaimana Rasulullah mengaktualisasikan cara berpakaian? Di dalam berpakaian Rasulullah yang jelas standar menutup aurat itu dipenuhi. Kemudian mudanya adalah Rasulullah memakai jubah, memakai serban. Di dalam jubah masih ada sirwal.
Ini tampilan berpakaian Rasulullah. Kemudian kita sebagai umatnya bagaimana mengikuti ini? Apakah yang kita ikuti adalah tampilan dari Rasulullah di dalam berpakaian, atau semangat Rasulullah memakai pakaian yang memang biasa digunakan oleh ahlu zamannya? Maka disinilah ada ragam pendapat. Bagi yang kemudian memilih berpakaian seperti pakaian yang dipakai oleh Rasulullah, kita berjubah, kita berserban, niat ittiba Rasulullah, maka ia akan dapat pahala karena niat ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan oleh Abu Isa Al-Qurtubi, ikut Rasulullah dalam hal agama hukumnya wajib, tapi dalam hal ada hukumnya sunnah. Jadi kita akan tetap dapat pahala dengan niat ikut Rasulullah. Hanya saja ketika kita memilih jubah sebagai pakaian kita, jangan menganggap yang pakai batik itu tidak ikut Rasulullah. Karena yang pakai batik itu juga berniat ikut Rasulullah, bukan pada tampilan pakaiannya, tetapi pada semangat Rasulullah memakai pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang pada zamannya. Misalkan di Jember dengan produksi batiknya, akhirnya orang memakai batik, niat ikut Rasulullah. Kenapa? Memakai pakaian yang umum dipakai oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau pilihannya adalah memakai jubah, Anda akan mendapatkan kesunatan dengan mengikuti tampilan dari pakaian Rasulullah. Yang pakai batik pun juga mendapatkan kesunatan dengan ikut semangat Rasulullah memakai pakaian yang umum dipakai oleh orang-orang yang ada pada zamannya. Maksud dari apa yang saya sampaikan, ayo dalam memahami sunnah Rasulullah untuk kemudian kita bisa ittiba, apa yang jadi pilihan kita lakukan dengan niat ittiba Rasulullah, tapi jangan menganggap kita yang paling nyunnah kemudian menafikan pemahaman orang lain yang berbeda dalam mengaktualisasikan apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah yang dikontekstualisasikan dengan zaman dan kondisi saat ini. Ini yang paling penting, sikap yang harus kita bangun. Karena mana yang akan kita lihat? Apakah tampilan kemasannya atau justru pada substansi yang menjadi perintahnya? Sebab ada beberapa panduan-panduan Rasulullah dan perilaku Rasulullah yang memang harus dilakukan secara berbeda tatkala dihadapkan pada situasi yang berbeda. Satu contoh, tatkala sahabat bertanya kepada Rasulullah, kemana kami menghadap ketika kami buang hajat? Rasulullah menjawab, fasyarriku aw gharibu, menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Kemudian kita tampilkan di daerah Jember, apakah kita membuang hajat, buang air besar atau buang air kecil, itu harus menghadap ke timur dan ke barat karena menyesuaikan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Tentu harus kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Rasulullah menyampaikan hal ini di Madinah ketika ditanya oleh sahabat, Madinah dan Mekah ini adalah utara selatan. Berarti yang dimaksud dengan fasarriku aw gharibu itu adalah mewakili kehendak Rasulullah, la tastakbilu wa la tastadbiru al-qiblata, jangan menghadap atau jangan membelakangi kiblat. Dengan demikian tatkala kita aktualisasikan dalam konteks Jember, maka buang hajat yang benar di tempat yang tidak ada penutupnya adalah ke utara ke selatan, walaupun yang disabdakan Rasulullah adalah ke barat dan ke timur. Ini bukti yang kita jaga adalah substansi dan tujuan yang dimaksudkan oleh Rasulullah, bukan tampilan makna leksikal dari lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah. Maka di sini perlu ilmu yang kita pahami dari apa yang diajarkan oleh ulama. Disinilah semangat ittiba. Kita harus berhusnudzon. Semua umat Islam yang meyakini kecintaan dan ittiba Rasulullah sebagai bukti kecintaan kepada Allah, maka kita yakini semuanya punya semangat untuk ittiba. Hanya saja kadang-kadang ittiba Rasulullah bisa berbeda antara satu dengan yang lain karena ragam pemahaman dan penafsiran terhadap perilaku Rasulullah. Bagaimana kita bersikap? Ambillah yang kita pilih, kerjakan dengan mantap, niatkan ikut Rasulullah. Tapi seumpama ada perbedaan, hargai pendapat orang lain, pilihan orang lain, karena mereka juga bersemangat untuk ikut Rasulullah. Ini yang paling penting untuk dipahami dari perilaku Rasulullah. Di antaranya seperti yang ketiga tadi, Rasulullah mengendarai kendaraan yang ditemukan di tempatnya. Tentu ketika kita sekarang naik mobil, ketika kita sekarang naik motor, ketika sekarang kita naik bus yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetap kita niati ittiba Rasulullah. Kenapa? Karena inilah kendaraan yang kita temukan di zaman kita saat ini. Tidak harus kita memaksakan diri untuk naik kuda, naik onta, dan naik khimar, apalagi perjalanannya jauh, justru kita menyiksa diri. Disinilah memahami ittiba Rasulullah secara tepat,
kita harus memahami apakah yang dijaga adalah tampilan formal dan kemasannya atau justru isinya. Ketika memang kedua-duanya ini ketemu antara kemasan dengan isi, maka tidak ada problem dalam ittiba Rasulullah. Tapi ketika ketemu kemasan tidak ketemu isi tapi tidak ketemu kemasan, maka yang lebih dikedepankan adalah memilih substansi dan tujuan dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bukan dari tampilan Rasulullah. Yang paling akhir, ketika Rasulullah pergi ke Madinah dari Mekah atau dari Madinah ke Mekah, maka ada tempat-tempat tertentu di mana Rasulullah berhenti untuk sholat. Maka di sini memang menimbulkan perbedaan pendapat. Apakah ittiba Rasulullah itu berhenti di tempat di mana Rasulullah sholat, atau justru yang dilihat adalah semangatnya? Misalkan dari Jember ke Surabaya, misalkan biar mudah dipahami, Rasulullah berhenti di Lumajang untuk sholat duhur, kemudian Rasulullah berhenti di Pasuruan untuk sholat asar. Kemudian yang mengikuti di belakangnya, apakah setiap di Lumajang, kemudian apakah setiap akan sholat duhur tatkala ke Surabaya harus di Lumajang, dan ketika sholat asar tatkala ke Surabaya harus di Pasuruan? Ternyata ditemukan jawabannya. Kenapa Rasulullah sholat duhur di Lumajang? Karena memang waktu duhur masuk ketika Rasulullah nyampe di Lumajang. Kenapa Rasulullah sholat asar di Pasuruan? Contohnya, karena memang waktu asar masuk ketika Rasulullah ada di Pasuruan. Jadi yang dijaga bukan ketepatan tempat, tapi ketepatan waktu. Selama itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tempat itu memang memiliki keistimewaan. Jadi ketika kita berjalan ternyata nyampe Sumber Baru sudah duhur, jangan menunggu di Lumajang untuk sholat duhur karena ikut Rasulullah. Tapi yang dijaga adalah awal waktu di mana kita nyampe di Sumber Baru, karena itulah hakikat ikut Rasulullah. Bukan pada ketepatan tempatnya, tapi pada ketepatan waktunya. Ini sekedar contoh tatkala kita dihadapkan pada problem di mana ittiba Rasulullah. Yang paling penting pesan saya, semangat ittiba harus didasarkan oleh ilmu. Dengan demikian kita tidak boleh sembrono, tapi harus mengikuti terhadap pandangan dan pendapat para ulama yang muktabar, yang otoritatif dalam hal ini. Tatkala kita tidak punya perangkat dan kemampuan untuk melakukan ijtihad tersendiri terhadap apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan tatkala kita temukan sesuatu yang berbeda, marilah kita buka sikap saling menghargai, saling menghormati dengan husnudzon bahwa semua umat Islam pasti punya keinginan untuk ikut Rasulullah. Hanya kadang-kadang dihadapkan pada cara dan situasi yang berbeda antara satu dan yang lainnya, sehingga problem ittiba tidak lagi menjadi sumber perpecahan, tapi menjadi rahmat yang mempersatukan kita dalam kehidupan ini. Inna ahsanal kalam kalamullahi dzil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minadh dzikri wal ayatil hakim. Innahu ta'ala huwal barrur raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ikhwani rahimakumullah, ittaqullaha fima amar wa intaha wa amma nahallahu wa hadar. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين أسرة الكرام وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام
الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين وانصر اللهم مجوس المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين وأولي بأحكام دين الإسلام في بلدنا إندونيسيا هذا وفي سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئة والسيئات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سلمنا وجميع المسلمين والمسلمات واكشف وادفع عنا وعنهم الأمراض والمصائب والوباء والغلاء والبلاء والزلازل والمحان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل أكبر. أقم الصلاة.